Menjelang hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka hari ini, Kepolisian Daerah Papua tengah memantau daerah yang dianggap rawan, seperti Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Mimika. Hingga kini daerah tersebut kerap bergejolak dengan rentetan teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani mengatakan pihaknya memantau pergerakan KKB yang gencar menggalang warga hingga tokoh masyarakat. Paling tidak ada beberapa daerah seperti Intan Jaya, termasuk Yahukimo, Pegunungan Bintang, juga beberapa daerah yang sebetulnya sudah cukup kondusif, paling tidak beberapa bulan ini cukup kondusif, Ilaga dan Tembagapura itu sudah sangat cukup kondusif, sehingga kita lakukan, tapi kita tetap lakukan penebalan kepada daerah-daerah tersebut. Beberapa pasukan yang dari Gakum juga kita lakukan pergeseran untuk melakukan penebalan di daerah-daerah tersebut. Yang lain-lain sementara kita lakukan monitoring untuk di perbatasan Kerom maupun perbatasan Sko, kita juga lakukan monitoring karena biasanya mereka suka melakukan upacara di bulan kegiatan-kegiatan mereka ini, khususnya bulan Desember ini, 1 Desember, sehingga kalaupun ada orang-orang yang melakukan perlintasan batas untuk melakukan upacara, kita bisa antisipasi terlebih dahulu. Sebagai informasi awal, dari perbatasan itu juga disinyalir ada beberapa masyarakat yang menyeberang untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga kita lakukan penutupan dan penyisiran di daerah dari kita ke karena mereka biasanya melaksanakan di daerah Camp Victoria. Sementara itu di Merauke, ratusan polisi dan tentara menggelar apel gabungan Selasa kemarin. Polisi dan tentara akan berpatroli ke sejumlah kawasan yang rawan seperti Kuda Mati, Kampung Domba, Kelapa Lima, Gudang Arang, dan Buti. Kita bekerja sama menggerakkan unsur-unsur yang ada di TNI maupun Polri, baik itu unsur intel dan lain sebagainya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan 1 Desember atau pelaksanaan HUT. Jadi perlu saya sampaikan terkait ya, jadi kita semua solid. Kita nanti akan sering melaksanakan patroli bersama, intinya menunjukkan pada masyarakat bahwa jangan macam-macam intinya nanti kita bagi menjadi 6 tim yang ingin berusaha menimbulkan gejolak anti-fascis, jangan coba-coba untuk melaksanakan itu, karena kita TNI Polri siap melibas siapapun yang akan berusaha mengganggu keamanan di wilayah Merauke. Kawasan mana Pak yang menjadi fokus pengamanan ini Pak, patroli nantinya? Dan ini kita akan dalam hal ini untuk keamanan tetap siang dan malam. Leadernya nanti adalah pihak polisi. Kita TNI siap membackup di belakang. Sudah ada merah putih. Di sini yang boleh kita kibarkan di bawahnya merah putih Amerika, Inggris, Prancis, sebagainya, negara-negara PBB. Negara yang musuh negara kita, negara yang melawan negara kita, tidak bisa, itu kan bukan negara, itu pemberontak. Nah, video ini kan sudah viral Pak Kapolres. Nanti kita pelajari, kalau memang itu ada dan indikasi pidana dan makarnya, kita tangkap yang bersangkutan. Tapi ini kan membuat masyarakat resah ketika beredar di masyarakat ini Pak Kapolres. Kira-kira mungkin tindakan selanjutnya ini kan sudah cukup meresahkan. Biarkan kita punya sersa bicara dengan tugasnya dan intel agar ini berjalan dulu, ya kan? Nanti kalau mereka tidak bisa baru Kapolres turun, oke? Di Mimika, polisi juga siaga mengantisipasi orang yang ingin merayakan HUT OPM dengan mengibarkan bendera bintang kejora. Bersama-sama dengan jajaran Polres Mimika meningkatkan kegiatan kepolisian mulai dari patroli gabungan hingga razia-razia tempat yang dianggap menimbulkan kerawanan kamtip. Mulai dari itu kita bergabung dengan jajaran Polres Mimika, Polsek Mimika Timur, hingga Polres Tembagapura. Kegiatan tersebut dimulai dari penyambangan wilayah-wilayah, terutama malam hari,
Kemudian kegiatan masyarakat di jam-jam tengah malam yang perlu kita awasi secara serius terkait maraknya laporan terkait adanya orang mabuk. Orang mabuk di wilayah seputaran Kota Timika. Kami dari aparat kepolisian akan memberi himbauan terus-menerus kepada masyarakat dan tokoh masyarakat di wilayah Kota Timika untuk membantu kami pihak kepolisian apabila menemukan kelompok atau seseorang masyarakat yang sering mengkonsumsi miras untuk tidak membuat keributan di wilayah, terutama di tempat-tempat umum. Kemudian untuk anak-anak menjelang bulan tahun baru, remaja, kami minta untuk berhati-hati, ya berhati-hati mulai dari berkendara dan terkait petasan, ya petasan yang mungkin mereka membuat sendiri ya dengan bahan-bahan tertentu sehingga bisa berakibat terluka atas kegiatan-kegiatan. 1 Desember diklaim hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Kelompok separatis kerap mengibarkan bendera bintang kejora yang merupakan simbol perjuangan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Papua.